Indonesia kehilangan salah satu tokoh yang selama puluhan tahun dikenal memiliki pengaruh besar di dunia usaha sekaligus pemerintahan. Pengusaha nasional dan anggota DPR RI, Rahmat Gobel, meninggal dunia pada Jumat, 10 Juli 2026, pukul 3.20 WIB di RS Brawijaya Tebet, Jakarta, dalam usia 63 tahun. Kabar duka tersebut meninggalkan kesedihan bagi keluarga, kolega, kalangan pengusaha, hingga dunia politik. Selama hidupnya, Rahmat Gobel dikenal sebagai figur yang berhasil memadukan kepemimpinan di sektor bisnis dengan pengabdian di pemerintahan serta parlemen. Berdasarkan keterangan keluarga, Rahmat Gobel meninggalkan seorang istri, Retno Damayanti, 2 orang anak, yakni Nurfitria Sekarwilis Kusumawardhani dan Muhammad Arif Gobel, serta cucu dan keluarga besar. Kepergian Rahmat Gobel menandai berakhirnya perjalanan panjang seorang tokoh yang tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai negarawan yang aktif mendorong pembangunan industri nasional, investasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Rahmat Gobel lahir di Gorontalo pada 3 September 1962. Ia merupakan putra pasangan Tayyip Muhammad Gobel dan Ani Nento Gobel, keluarga yang dikenal sebagai pelopor industri elektronik nasional melalui Gobel Group. Meski berasal dari keluarga pengusaha besar, perjalanan karirnya tidak dimulai dari ruang direksi. Sejak remaja, Rahmat justru ditempa untuk memahami dunia industri dari level paling bawah. Pengalaman bekerja dari level bawah itulah yang membentuk gaya kepemimpinannya. Rahmat meyakini bahwa seorang pemimpin harus memahami setiap proses kerja dan menghargai seluruh sumber daya manusia yang menjadi bagian dari perusahaan. Di bawah kepemimpinannya, Gobel Group terus berkembang dengan memperluas bisnis di berbagai sektor. Ia juga melanjutkan kemitraan strategis antara Gobel Group dengan Panasonic yang telah dibangun sejak generasi sebelumnya. Bagi Rahmat Gobel, keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya bergantung pada teknologi ataupun kualitas produk, melainkan ditentukan oleh kualitas manusianya. Perjalanan Rahmat Gobel tidak berhenti di dunia usaha. Pengalaman panjang sebagai pelaku industri membawanya dipercaya masuk ke pemerintahan. Pada 2014, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja. Meski masa jabatannya berlangsung hingga 2015, keterlibatannya di pemerintahan menjadi bagian penting dalam perjalanan pengabdiannya kepada negara. Setelah itu, pada periode 2017 hingga 2019, Rahmat kembali mendapat amanah sebagai utusan khusus Presiden untuk Jepang. Dalam posisi tersebut, ia berperan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang, termasuk mendorong investasi, kerjasama perdagangan, serta pengembangan industri nasional. Karir politik Rahmat Gobel berlanjut pada pemilu 2019. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo setelah memperoleh 146.067 suara. Di parlemen, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi Partai Nasdem. Selama menjalankan tugas sebagai legislator, Rahmat aktif memperjuangkan berbagai isu strategis, mulai dari penguatan industri manufaktur nasional, peningkatan investasi, pengembangan hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan nasional. Di kampung halamannya, Gorontalo, Rahmat Gobel dikenal sebagai tokoh yang memiliki kepedulian besar terhadap pembangunan daerah. Atas kontribusinya di bidang ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, masyarakat Gorontalo menganugerahkan gelar Ti Bulilango Hunggia, yang berarti pemberi cahaya negeri. Gelar tersebut menjadi simbol penghormatan atas dedikasinya dalam membangun daerah asal, memperluas kesempatan ekonomi masyarakat, sekaligus mendorong kemajuan Gorontalo melalui dunia usaha maupun pengabdiannya sebagai pejabat negara dan anggota DPR RI. Jangan lupa subscribe ya!